Shalom, selamat pagi semua. Shalom. 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 Haleluya. Gimana saudara kabar sepekan? Puji Tuhan. Luar biasa. Ada yang bilang dahsyat luar biasa. Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Atau ada yang bilang, duh lagi banyak masalah nih, lagi banyak beban nih. Puji Tuhan juga. Jangan khawatir ya saudara. Saya mau cerita satu hal saudara. Orang-orang yang dibawa ke padang gurun itu adalah orang-orang elit yang dipilih sama Tuhan. Musa dibawa ke padang gurun, Yusuf dibawa ke padang gurun, Yohanes Pembaptis dibawa ke padang gurun, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun dibawa ke padang gurun. Tapi ketika mereka keluar dari padang gurun, mereka jadi orang yang luar biasa saudara. Mereka menjadi orang yang dahsyat. Jadi kalau kita saat ini lagi dibawa ke padang gurun, bilang gini sama Tuhan saudara, terima kasih Tuhan, berarti saya adalah orang-orang elit yang kau pilih. Berarti Tuhan mau ngomong sesuatu sama kita saudara. Berarti Tuhan mau melatih hidup kita supaya ketika kita keluar dari padang gurun, kita menjadi orang-orang yang dahsyat juga. Amin saudaraku, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari saudara kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang selalu bela kami. Engkau Tuhan yang selalu mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Mari saudara kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Dalam segala janjinya tak berubah, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Haleluya. Tuhan
setia padanya, dan ada tawa di setiap bait menara. Ada berkat di setiap cobaan, ada jawaban di setiap doa. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah Tuhan yang bela. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Masuki ibadah ini dengan membawa korban pujian, pengagungan, serta sukacita. Kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi. Dia yang mencipta dengan kuasa dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya itu. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, ketika kami mau memuji, memuliakan dan mengagungkan kebesaran-Mu ya Tuhan, Tuhan tolong pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami dapat memuji Tuhan dengan penuh sukacita pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dengan berkat Tuhan, pimpin mereka Tuhan, supaya dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, kami semua dapat memuji Tuhan dengan baik. Berkati juga untuk para WL, singer, musik, para petugas multimedia, asers, semua yang bertugas pelayanan pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami semua ya Tuhan, supaya kami Tuhan melayani Tuhan dengan baik di dalam ibadah pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, khususnya untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan, firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga dengan iman kami Tuhan, kami boleh menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam hati kami dan bertumbuh di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam berkat dan pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Siap puji Tuhan saudara? Siap puji Tuhan? Mari kita bersemangat, karena langit dan bumi pun memuji nama Tuhan. Yuk tepuk tangan sama-sama.
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yang bersuka cita katakan yeay. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sama-sama katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Di atas segala bernafas memuji Sang Raja. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, cuma haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, semua haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. One, two, three, go. Ada kuasa, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan, kuasa dari Yesus Tuhan. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Tuhan
selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan namanya. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Oh, oh, kota benteng perlindunganku. Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang membebaskan, nama yang menyembuhkan, nama yang memberi kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasaku, segala kuasaku pada nama Yesus, pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang semuanya, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ya, bersuka-cita katakan amin. Mari saudara boleh bersilakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, kami percaya Tuhan meski kami gak lihat. Katakan sama-sama, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saudara silakan untuk panggil ke sini. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, katakan sama-sama, tiada pernah berubah. Kesempatan pagi hari ini kami bisa memuji Tuhan, bahkan kami berkesempatan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah urapan-Mu ada atas hamba-Mu, menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, menguatkan, meneguhkan kami,
sebab firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu ya dan amin dan digenapi dalam tiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan, membaca firman-Mu pagi hari ini dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, untuk kedua kalinya saya berdiri di tempat ini. Tahun lalu kita ketemu ya Bapak Ibu ya, mungkin tahun lalu. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, juga semua majelis pengurus di tempat ini yang mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan pagi hari ini. Masih belum terlambat barangkali saya mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu semua pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Saya akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat 13, Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meluruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab kami hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Puji Tuhan.
berbahagia setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih dalam suasana Paskah, peristiwa yang terjadi, 2 orang murid ini pergi meninggalkan Yerusalem, pergi menuju Emmaus, masih dalam suasana Paskah. Seharusnya mereka bersuka cita, sebab Yesus sudah bangkit, sebab Yesus sudah memberitakan sebelumnya bahwa dia akan mati, dikuburkan, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi yang kita melihat dalam perikop ini apa yang terjadi, 2 orang murid Yesus ini tidak bersuka cita, tapi mereka sungguh dalam duka cita yang begitu dalam, duka cita, kekecewaan yang menutupi mata mereka, sehingga mereka begitu berduka cita, dan mereka memutuskan untuk pergi dari Yerusalem, untuk pergi. Saat mereka kecewa, mereka mengharapkan bahwa Yesus yang mereka ikuti itu Yesus yang luar biasa, Yesus yang menolong. Tapi ternyata Yesus yang mereka ikuti Yesus yang mati, dan mayatnya tidak ditemukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa lama engkau ikut Tuhan? Berapa lama engkau jadi orang Kristen, dan sampai hari ini engkau belum mengalami apa yang dikatakan kebangkitan Kristus itu dalam hidupmu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ada banyak orang Kristen yang ikut Tuhan sekian lama, barangkali dari kecil, dari sekolah minggu, mendengar Yesus bangkit, Yesus hidup, tapi engkau tidak pernah mengalami bagaimana Yesus hidup dalam hidupmu. Hari ini kita mendengar ada 2 orang murid Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus selalu. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, mereka mempunyai duka cita yang begitu dalam. Mereka shock, mereka down, mereka pergi tinggalkan Yerusalem. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu peristiwa yang hari-hari ini membuat saya begitu berduka cita. 1 bulan sudah menantu saya baru dipanggil Tuhan, dan peristiwa itu membuat kami sekeluarga shock, juga saya. Barangkali hari ini dengan minggu yang lalu baru 2 kali saya bisa kembali memberitakan firman Tuhan. Ketika terjadi itu, saya shock. Saya seperti, aduh, kenapa begini ya Tuhan? Kenapa saya mendoakan orang lain sembuh, tapi menurut saya dipanggil Tuhan? Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, barangkali Bapak Ibu bilang, wah, kalau hamba Tuhan mah sukacita selalu, tidak pernah lemah. Tapi saya pernah mengalami ada di titik yang sangat lemah, Bapak Ibu. Kemarin itu menantu saya kena leukemia, 6 bulan menantu saya berobat. Menantu saya sehat seperti biasa, dia ketawa-ketawa sebelumnya ya, sehat. Tapi pada waktu setelah kemo yang keempat itu, dia jadi lemas, dan tiba-tiba dia jatuh, muntah darah, kemudian keluar darah dari hidung, dan nggak lama langsung Tuhan panggil. Dan itu buat saya syok sekali gitu. Saya seperti, mungkin keadaan saya seperti 2 murid ini, kecewa ya. Seperti tidak punya daya. Kalau kita perhatikan, 2 orang murid ini berjalan dengan ngobrol, menceritakan bagaimana mereka kecewa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah semua yang kita alami dalam hidup ini, Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Yesus bangkit. Rasul Paulus katakan dia bangkit. Bukan cuma bangkit, dia naik ke surga. Bahkan karena dia naik ke surga, Roh Kudusnya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Dia hadir dalam hidupmu dan hidupku. Dan ketika engkau mengalami kekecewaan, ketika murid ini mengalami kekecewaan,
dia ngobrol, dia kecewa, dia sedih, Yesus ada berjalan bersama-sama dengan mereka. Amin. Ketika engkau kecewa, ketika masalah dalam hidupmu, tanpa kau sadar barangkali masalah yang begitu berat menutup hidup kita. Kekecewaan menutup mata kita untuk melihat Yesus yang hidup, Yesus yang hebat, Yesus yang berkuasa. Tapi saya mau beritakan pagi hari ini, Yesus yang hebat itu ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Dia ada di hatimu, dia ada di hati kita untuk menjadi penghibur dan penolong dalam kesesakan. Bapak Ibu sering nyanyi bukan? Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dalam setiap musim hidup yang Bapak Ibu alami, dia ada bersama-sama dengan engkau. Dikatakan di sini dia berjalan bersama-sama dua orang murid yang sedang kecewa itu. Dan saya percaya hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Dia berjalan bersama-sama saudara dan saya dalam mengarungi, dalam menjalani hidup yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan ini. Dia ada berjalan bersama. Bahkan bukan cuma berjalan, dikatakan di sana Yesus bertanya, Yesus ngobrol dengan dua orang murid ini. Dia bertanya. Tapi Bapak Ibu kita melihat dalam perikop ini, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Dikatakan dalam ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kematian Yesus membuat kesedihan yang begitu mendalam di hati murid-muridnya. Sehingga dua orang ini pergi kecewa, meninggalkan Yerusalem untuk pergi menjauh. Adakah Bapak Ibu pernah mengalami peristiwa ini? Ketika sesuatu terjadi dalam hidupmu, dalam pengiringanmu kepada Tuhan, barangkali sudah ada yang 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 50 tahun barangkali ikut Tuhan, dan kau mengalami kekecewaan, dan kau mulai tinggalkan Yerusalem seperti murid ini. Dia pergi dalam kekecewaan. Tapi saya mau beritakan hari ini, dalam kekecewaan dan semua yang kau alami, Yesus hadir di sana. Yesus ada di sana. Dia berjalan bersama dengan engkau, memegang kau dan bertanya kepada pagi hari ini. Jangan kecewa. Jangan lihat Yesus yang mati. Jangan jadi Kristen yang bertahun-tahun, yang cuma tahu Yesus mati di kubur. Kita rayakan Jumat Agung, kita rayakan kemenangan, sebab Yesus hidup. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia ada, dia melihat semua yang kau alami. Dia melihat kedua orang murid ini berjalan dalam kekecewaan. Dia tidak tinggalkan murid ini. Dia datang. Dia menghampiri mereka, berjalan bersama mereka. Adakah kau punya beban yang berat pagi hari ini? Dalam kekecewaan yang mendalam. Saya mau beritakan Yesus ada di sini. Dia ada berjalan bersama engkau pagi hari ini. Dan dia senantiasa ada untuk mendengar semua keluhan yang Bapak Ibu punya. Bawa pagi hari ini keluhan itu kepada Tuhan. Ceritakan itu kepada Tuhan pagi hari ini. Dia ada, dia siap menolong Bapak Ibu saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Mereka berhenti dengan muka muram. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika murid ini sedang berjalan, mereka tidak berjalan terus. Ketika ditanya, mereka berhenti, dikatakan. Kalau berhenti, mereka berarti melihat Yesus gak? Harusnya lihat ya. Harusnya lihat, sebab mereka berhenti. Dikatakan mereka berhenti. Tapi mereka tidak lihat. Tetap mereka tidak lihat. Sebab mata mereka terselubung dengan persoalan. Mata mereka tertutup dengan kesedihan. Bapak Ibu, ketika saya mengalami duka cita itu,
mata saya tertutup dengan kesedihan. Tapi satu hal Tuhan bukakan ketika saya berseru kepada Tuhan, ketika saya menangis di hadapan Tuhan, maka Tuhan bukakan. Saya menemukan notes yang ditulis oleh menantu saya. Dia katakan sama anaknya, Raiden, kalau Raiden membaca ini, mungkin Mami sudah ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat mata saya dibukakan. Terima kasih Tuhan. Itu jadi penghiburan bahwa menantu saya sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Dia punya kepastian bahwa dia bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Menantu saya ini orang Bali, Chinese Bali. Jadi mamahnya Chinese, papahnya orang Bali asli. Dari latar belakang papahnya yang Hindu, kemudian jadi Kristen. Tapi mantu saya jadi Kristen itu Kristen KTP awalnya. Bersama dengan kami 2 tahun anak saya menikah dengan menantu saya, dengan Gladys namanya. Dan saya mulai bimbing dia untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Dan saya bersyukur di akhir daripada perjalanan hidupnya, dia mengenal Tuhan secara pribadi. Dia kenal siapa Tuhan Yesus yang dia percayai. Sehingga dia menulis bahwa Raiden kepada anaknya, kalau Raiden membaca ini, Mami sudah ada di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang terpenting dalam hidup kita. Kita bisa menjadi anak Tuhan, bisa menjadi orang Kristen sejak kecil, sejak sekolah minggu. Tapi apakah kita mengenal Yesus yang kita percaya itu dia hidup? Bukan saja dia hidup, kita akan rayakan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu percaya? Ada yang masih mudah-mudahan di sini? Semoga mudah-mudahan kalau saya meninggal saya ke surga. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah satu-satu yang membawa kepada hidup. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Tidak ada yang mudah-mudahan. Kita punya satu kepastian di dalam Tuhan. Dalam semua penderitaan, Tuhan Yesus bilang, dalam dunia kamu mengalami banyak penderitaan, tapi tetapkan hatimu untuk terus percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini bukan hari-hari yang semakin gampang. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang semakin sulit menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita akan mengalami tantangan, cobaan begitu berat, begitu banyak. Tapi tetapkan hati untuk percaya. Amin. Sebab Yesus ada bersama dengan kita. Dia tidak tinggalkan kita. Dia hadir di kanan Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dia katakan Immanuel. Dia menyertai kita. Dia ada berjalan dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari ini kalau keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin seperti 2 orang yang ke Emmaus ini. Matamu tertutup oleh persoalan yang begitu berat, beban yang begitu berat, barangkali penyakit yang begitu berat, dan masalah keluarga, masalah macam-macam. Tapi hari ini buka hatimu, buka mata hatimu, pandang Yesus. Dia ada bersama dengan engkau pagi ini. Amin. Dia ada dan dia siap bercakap-cakap dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia meneguhkan engkau. Dia mau katakan hari ini kepada kita semua, aku hidup. Aku hidup. Jangan cuma bisa jadi Kristen yang nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Tapi kita tidak pernah tahu dia hidup. Yesus hidup entenya. Siga nama hidup, siga nama tuh. Dan orang terus aja ada persoalan. Tapi saya mau katakan, dia Allah Immanuel. Dia berjanji, dia menyertai kita, dia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kalau engkau sedang dalam kesulitan, tangan kanannya terulur pagi hari ini bagi engkau. Tangannya siap membawa engkau dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Jangan pernah kecewa dan tinggalkan Yesus. Seperti 2 orang murid ini, dia mau lari tinggalkan Tuhan.
Dia mau lari pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Dia tinggalkan. Tapi Yesus tidak biarkan murid ini tinggalkan Tuhan. Hari ini dia tidak akan pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekalipun kau dalam kekecewaan, dia akan kejar. Dia akan pegang. Dia akan tarik kembali. Kita melihat pada peristiwa berikutnya, murid-murid ini kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, seberapa jauh engkau sudah ikut Tuhan? Adakah kau pagi ini punya hati yang saya kecewa dengan Tuhan, saya kecewa, saya banyak persoalan. Jadi anak Tuhan bertahun-tahun tidak ditolong Tuhan. Tuhan ada bersama dengan engkau pagi ini. Dia berjalan, dia memegang tangan kananmu dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Hari ini engkau yang dalam kekecewaan seperti murid ini, kembali ke Yerusalem. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau kembali ke Yerusalem. Aku mau melihat mujizat yang Engkau kerjakan. Aku mau mengalami Yesus yang hidup, menghibur, menguatkan, menolong, memberikan aku kemenangan. Jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Mungkin engkau pernah kecewa dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak marah dengan engkau. Tidak marah dengan Bapak Ibu. Dia tetap menyambangi kita. Dia hadir dalam setiap musim hidupmu. Hari ini, mari buka matamu. Buka selubung-selubung yang menutupi mata kita untuk melihat Yesus yang hidup. Amin. Bapak Ibu mau melihat Yesus yang hidup? Pulang dari tempat ini, alami kuasa Tuhan. Alami bahwa Yesusku hidup. Yesusku berkuasa. Yesusku akan memegang aku dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Hari depan ada dalam tangan Tuhan. Sebab dia segala kuasa, kata firman Tuhan, ada diberikan dalam kuasanya Yesus Kristus. Segala kuasa di bumi dan di sorga. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Yesus Kristus yang kita sembah pagi hari ini. Dia hidup, dan saya mau beritakan dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dan dia siap menolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Selubung apa yang sedang menutup mata hati kita hari ini, mari kita buka. Dan kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau jadi orang bodoh. Tuhan Yesus menegur murid-murid, katakan, hai orang bodoh, betapa lamban hatimu. Katakan kepada Tuhan pagi ini, Tuhan, ada persoalan, ada masalah yang menutupi mata saya, mata hati saya, mata iman saya. Tapi saya mau buka pagi hari ini. Saya mau terima pertolongan Tuhan. Saya mau melihat bahwa Engkau ada bersama dengan saya dalam setiap musim hidup saya. Engkau memegang saya dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Dan aku mau mengalami Tuhan, kemenangan demi kemenangan. Aku mau melihat Kristus yang hidup, yang tidak pernah tinggalkan. Amin. Bapak Ibu, mari alami kuasa Tuhan. Mari alami hari ini kemenangan bersama Yesus yang sudah menang dan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Jangan cuma kata cecenahna. Murid-murid ini cecenahna Yesus sudah bangkit, tapi dia tidak melihat. Tapi hari ini jangan cecenahna. Alami, jadi orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan. Mau Bapak Ibu? Mau mengalami? Kalau mengalami kuasa kebangkitan, pasti kau semangat. Ibadahnya nggak cuma rutin. Oh, hari Minggu ya, aku harus ibadah. Sebab apa? Orang Kristen kan ibadahnya harus hari Minggu. Ibadah hari Minggu. Lagi heboh ya. Katanya ibadah orang Kristen itu hari Minggu karena kasihnya 10%. Cuma sekali, ya. Tapi bukan, jangan cuma ibadah rutin. Tapi engkau ibadah karena engkau mau bersyukur sebab Tuhan hidup. Amin. Engkau bersyukur sebab dia memberi kemenangan. Engkau bersyukur sebab dia ada bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita.
hari ini kita pulang dalam kuasa kemenangannya. Mau mengalami kuasa kemenangan? Saya sudah mengalami kuasa kemenangan. Ketika saya melihat bahwa menantu saya sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi itu yang menjadi penghiburan dan kekuatan. Ngapain saya sedih terus? Sedih boleh, tapi saya punya pengharapan. Amin. Jangan cuma bilang pengharapanku hanya Yesus saja, tapi mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, tidak punya pengharapan. Hari ini miliki pengharapan ya, berjalan bersama dengan Tuhan dan yakin Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu di sini. Amin. Saya rindu kita mau menyanyikan sebab Dia hidup, ada hari esok. Setelah itu kita akan tutup dalam doa. Mari sama-sama berdiri kita nyanyikan sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, putra gentar. Dia pegang hari esok. Hidup cari berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, putra gentar. Karena putra, Dia pegang hari esok. Hidup cari berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, putra gentar. Karena putra, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu mendoakan hari ini jemaat yang barangkali punya beban berat, punya pergumulan. Ada banyak yang menutup mata hati, mata iman kita. Tapi bagi hari ini mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau hidup, Engkau ada di tengah-tengah kami. Pegang tanganku Tuhan. Aku mau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku mau menyerahkan semua pergumulanku. Aku mau menyerahkan semua masalah hidupku, semua beban beratku. Aku mau melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menolong. Sebab Engkau hidup dan ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau yang rindu didoakan pagi hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan, punya masalah beban berat pagi hari ini. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia melihat pergumulanmu, Dia melihat pergumulanku pagi hari ini. Bapa dalam surga, Bapa berdoa pagi hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu digenapi dalam hidup mereka. Mereka yang dalam pergumulan, mereka punya beban yang berat. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Tuhan, pertolongan-Mu terjadi bagi mereka semua pagi hari ini. Kami boleh mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kami boleh mengalami Engkau ada bersama dengan kami, berjalan
bersama dengan kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini, dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang. Apapun pergumulan mereka, biarlah Tuhan menolong mereka. Biarlah kenyataan bahwa Tuhan menjadi penolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu ya dan amin, dan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. BPJS. Perlu nggak sih? Bidang Pemeliharaan Jemaat bekerja sama dengan BPJS Kota Bandung akan mengadakan penyuluhan tentang BPJS Kesehatan dengan poin pembahasan cara mendapatkan BPJS, manfaat, kelebihan dan kekurangan, serta cara mendapatkan klaimnya. Kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti penyuluhan ini pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 13 bertempat di Ruang Bait Ami GIA Lengkong Besar Bandung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap pergumulan kita, kekecewaan kita, Tuhan hadir. Dan percayalah, kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Atas nama BFC, kami mengucapkan terima kasih pada Chester atas pelayanan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Chester. Dan atas nama BFC juga kami mengucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya atas dipanggil pulangnya Gladys ke rumah Bapa. Biar Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, penghiburan pada keluarga besar. Bapak Ibu sekalian, libur sudah selesai. Kita akan kembali lagi ke laptop. Jadi kegiatan BFC akan berjalan seperti biasa. Hari Senin, Angklunger akan berlatih lagi. Terus, pelatihan pengkhotbah awam hari Senin juga akan berjalan kembali. Gift berjalan normal seperti biasa. Khusus untuk hari Jumat, tanggal 26, kita
akan melayani di Lengkong di pusat. Kami berharap semua jemaat bisa ikut terlibat datang sana mulai jam 7 malam. Tetapi kalau yang ingin bersama-sama berangkat dari sini ke sana bisa kumpul jam 6 di sini. Jadi kita nanti akan siapkan akomodasinya atau gimana. Mari Bapak Ibu sekalian, kita dukung pelayanan kita demi kemuliaan Tuhan Yesus. Terus Bapak Ibu sekalian mungkin melihat ada beberapa yang memakai kostum yang bertepatan dengan Hari Kartini. Karena sekarang tanggal 21 itu adalah Hari Kartini, bukan Kartini Subagio ya. Itu Ibu Kartini itu namanya. Nah, dan panitia sudah memilih ada beberapa yang masuk ke kategori ya. Nanti saya akan minta untuk ke depan ada hadiah buat Bapak Ibu sekalian yang memakai kostum Kartini. Untuk itu pertama saya akan panggilkan Ibu Margaret. Kedua Aida. Dan yang ketiga Cici kita, Cici Teli. Nah, inilah Kartini kita. Tuh, cantik kan? Iya, cantik lah. Kartini masa depan. Ya, selamat ya. Kita berikan aplaus, tepuk tangan buat mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada event-event lain, jangan ragu ya. Kita all out. Kalau pas Imlek, pakai baju barongsai. Ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti saya minta Pak Ari untuk berdoa dan menutup di dalam doa berkat juga. Saya mengingatkan Bapak Ibu saudara sekalian untuk hari Jumat, sebagaimana pengumuman yang sudah disampaikan tadi, seluruh pelayan kudus, perjamuan kudus dimohon untuk mengikuti. Minggu depan ibadah disertai dengan sakramen perjamuan kudus, yang mohon Bapak Ibu saudara dapat mempersiapkan diri. Kalau yang memiliki baju putih, bawah hitam, kita menggunakannya sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berdiam diri. Kami tahu bahwa karya-Mu sungguh hebat dan luar biasa. Di tengah-tengah pengorbanan, kematian, dan kebangkitan-Mu, memberikan kami harapan baru, sehingga saat kami berhadapan dengan situasi, kondisi, masalah, pergumulan, kami boleh melihat ada pertolongan Tuhan yang luar biasa Engkau nyatakan. Selubung yang selama ini menutup pengharapan kami, membuat mata hati kami lesu, membuat pengharapan kami berhenti, dan kami tidak bisa merasakan bahwa sesungguhnya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Melalui firman-Mu pagi hari ini kami diingatkan bahwa selubung itu sudah disingkapkan, dan kami boleh melihat Engkau menyediakan pengharapan yang luar biasa. Kepada setiap kami yang dalam pergumulan sakit, Engkau memberikan harapan, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan mujizat, dan Engkau memberikan pertolongan yang luar biasa, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang dalam pergumulan ekonomi boleh mengalami kemenangan dan kelepasan, yang dalam pergumulan keluarga boleh melihat Engkaulah sumber segala sumber damai sejahtera dan sukacita itu sendiri. Terima kasih kepada seluruh dan jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Apapun kesulitan yang kami hadapi,
kami pegang teguh janji firman-Mu. Karena firman-Mu tidak amin, firman-Mu tidak pernah berubah, dan firman memberikan kami pengharapan baru. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Esther Budianto, yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan hikmat serta kapasitas dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya semakin dipakai dengan luar biasa. Bersama dengan keluarga, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berbahagia dalam pelayanan pada pagi hari ini tanpa terkecuali, baik dari Asel, Mulmet, Soundman, kameramen, tim pemuji, penyembah, WL singer, pemusik, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Tuhan, mari Engkau memberkati. Karena kami percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ketika kami mendahulukan, ketika kami mengutamakan, dan ketika kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka yang lainnya Tuhan tambahkan. Tuhan siap sediakan kepada kami semua. Terima kasih untuk saudara kami yang sudah berlibur dari berbagai tempat dan boleh kembali ada di tengah-tengah kami. Kami memohon kiranya Engkau memberkati dengan anugerah sukacita, kekuatan, dan kesehatan yang luar biasa. Selama sepekan kami serahkan kegiatan kami. Tuhan, mari Engkau pimpin kami. Berikan kami sukacita, semangat yang baru. Terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Terus berkobar-kobar untuk tetap setia dalam persekutuan, dalam ibadah, dan seluruh kegiatan yang ada. Kami menyerahkan secara khusus pelayanan kami pada pelayanan doa Jumat gabungan, di mana kami boleh mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan pusat dan rayon. Tuhan, kami rindu lewat pelayanan-pelayanan yang akan kami kerjakan, di sana nama Tuhan dipermuliakan, dan kami boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan tetangga samping kiri kanan di mana kami boleh beribadah. Lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang disampaikan, mereka diberkati. Mereka menikmati sukacita, mereka menikmati perjumpaan bersama dengan Tuhan. Engkau memberkati Tulip Yesus, di mana tempat kami boleh beribadah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Dari depan sampai belakang, tidak ada jemaat yang tidak terberkati. Semua boleh menikmati berkat Tuhan. Sehingga saat kami akan melangkahkan kaki kami kembali tempat kami masing-masing, kami boleh membawa berkat surgawi, berkat spesial, berkat yang sudah Engkau siap sediakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuji, memuliakan nama Tuhan, saatnya Tuhan memberkati setiap kita. Mari arahkan mata hati dan tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, meneguhkan, menyertai, dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya boleh berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala kata kemuliaan Kau yang layak, Kau diagungkan, mulia dan penuh. Bagimu segala
silakan duduk untuk bersahabat dulu. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang bermulia,